Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Rosada, asal sekolah SMA Negeri 6 Lubuk Linggau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji atas kehadiran Allah SWT yang mana telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit materi tentang keutamaan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kebaikan dan berkah, bulan pemberian dan kasih sayang, bulan yang diturunkan kepada Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai bukti mengenai bimbingan serta sebagai pembeda antara yang salah dan yang benar. Juga bulan yang diliputi rahmat, ampunan, dan keselamatan dari siksa neraka. Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, bila bulan Ramadan datang maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka serta diikatlah setan-setan. Dibukanya pintu-pintu surga pada bulan ini disebabkan banyaknya amal soleh yang dikerjakan orang, sekaligus untuk menggemarkan orang-orang beramal. Sedangkan ditutupnya pintu-pintu neraka dikarenakan sedikitnya kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Adapun diikatnya setan-setan memiliki pengertian bahwa mereka tidak dapat mengganggu orang-orang yang baik itu sebagaimana yang dapat mereka lakukan pada bulan lain. Imam Ahmad meriwayatkan suatu hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, di dalam bulan Ramadan umatku diberi 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. 1. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah SWT daripada bau minyak kasturi. 2. Para malaikat selalu memintakan ampunan untuk mereka hingga mereka berbuka. 3. Setiap hari Allah SWT menghias surganya sambil berkata, hamba-hambaku yang soleh ingin melepas beban dan penderitaannya dan mereka rindu untuk memasukimu. 4. Pada bulan ini diikatlah setan-setan yang durhaka sehingga mereka tidak leluasa mencapai apa yang dapat dicapainya pada bulan lain. 5. Mereka diampuni oleh Allah SWT pada malam yang terakhir dari bulan itu. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu malam Lailatul Qadar? Beliau menjawab, tidak, karena orang yang bekerja itu akan dipenuhi upahnya manakala sudah menyelesaikan pekerjaannya. Saudara-saudaraku, inilah 5 perkara yang Allah SWT simpan dan anugerahkan khusus hanya untuk kalian, bukan diperuntukkan bagi umat yang lain, karena Dia hendak menyempurnakan nikmatnya atas kalian. Nah, berapa banyak nikmat Allah SWT yang telah diberikan untuk kalian. Dia berfirman, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Surat Al-Imran ayat 110. Pertama, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah SWT daripada bau minyak kasturi. Padahal bau yang keluar dari mulut ketika perut dalam keadaan kosong merupakan bau yang tidak disenangi orang. Namun di sisinya, hal ini lebih harum dibandingkan parfum jenis apapun. Sebab bau tersebut timbul dari ketaatan beribadah kepadanya. Segala sesuatu yang timbul dari beribadah dan sikap menaati Allah disukai olehnya dan akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih mulia. Tidakkah Anda lihat orang yang mati? Kedua, para malaikat memintakan ampun bagi mereka hingga mereka berbuka, sedangkan malaikat adalah hamba-hamba Allah SWT yang dimuliakan di sisinya, yang tidak pernah melanggar perintahnya dan selalu melaksanakan apapun yang diperintahkannya. Maka sudah sewajarnya lah kalau Allah SWT mengabulkan permohonan mereka untuk orang-orang yang berpuasa itu yang memang sudah diizinkan olehnya. Ketiga,
Allah Subhanahu wa taala menghiasi surganya setiap hari sambil berkata, hamba-hambaku yang soleh ingin melepaskan beban dan penderitaannya, dan mereka sangat ingin memasukimu. Allah Subhanahu wa taala menghiasi surganya setiap hari merupakan persiapan untuk menyambut para hambanya yang baik dan untuk menambah semangat mereka agar semakin berkeinginan untuk masuk ke dalamnya. Keempat, setan-setan diikat dengan rantai dan membelenggu sehingga mereka tidak dapat menyesatkan hamba-hamba Allah yang soleh dari kebenaran. Hal ini termasuk pertolongan Allah SWT kepada mereka hamba-hamba yang soleh dengan cara menahan musuh-musuh mereka yang senantiasa mengajak para pengikutnya menuju neraka. Oleh karena itu, bisa didapati orang-orang yang soleh pada bulan Ramadan ini lebih bersemangat untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemakmuran dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Kelima, Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa umat Nabi Muhammad SAW pada akhir bulan ini apabila mereka melaksanakan apa-apa yang seharusnya mereka laksanakan pada bulan yang penuh berkah ini, baik berupa puasa maupun sholawat sebagai suatu keutamaan darinya. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahala mereka setelah mereka usai melaksanakan amalan-amalan. Karena sebagaimana orang yang bekerja tentulah akan disempurnakan upahnya setelah pekerjaannya selesai. Saudara-saudaraku, datangnya bulan suci Ramadan merupakan nikmat yang paling besar bagi orang yang mendapatinya dan menunaikan hak-haknya dengan kembali kepada Rabb-nya, lepas dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan, terhindar dari kelalaian menuju kepada zikir, dan yang jauh darinya kini kembali mendekat kepadanya. Demikianlah materi tentang keutamaan di bulan Ramadan ini. Semoga menjadi motivasi bagi kita agar bisa menjalankan puasa beserta amal soleh lainnya yang mendatangkan kebaikan. Allahumma aina ala zikrika wa syurika wa husni ibadika. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.